Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pencinta otomotif. Masih dalam pembahasan 16 poin servis, yang mana kali ini kita akan memfokuskan pada poin pemeriksaan rem depan dan belakang. Oke, jadi kita lakukan pemeriksaan yang berikutnya, yaitu menguji kondisi rem depan dan belakang. Nah, yang kita lakukan pertama itu ya bisa mengetes di bagian handle remnya ya, untuk rem depan. Kita uji apakah memang masih normal atau tidak. Yang pertama tentu kita pastikan dengan cara menekan ini remnya berfungsi atau tidak, begitu ya. Apakah dia loss atau bagaimana. Nah, kita juga bisa uji jarak bebas daripada handle-nya ini masih dalam keadaan sesuai normal atau tidak, begitu ya. Nah, setelah kita pastikan jarak mainnya masih normal ya, yang kita lakukan berikutnya adalah cek ukuran minyak remnya. Apakah minyak remnya ini masih standar ketinggiannya? Apakah sudah kurang atau justru berlebih gitu ya? Kita bisa cek dari lubang pengintip yang terdapat pada master rem ini. Ini adalah indikator penunjuk tinggi minyak remnya. Kalau memang diperiksa ternyata kurang ya, kita bisa tambahkan maksimal hingga batas atas ini. Ya, di sini masih terlihat kampas remnya belum hampir habis begitu ya. Tetapi biasanya di kondisi yang normal kita tidak boleh nunggu sampai betul-betul habis, tapi harus disisakan sedikit, yaitu kurang lebih 0,5 mm. Nah, ini masih ada sekitar 1,5 mm, artinya masih bisa digunakan. Berikutnya kita harus memeriksa juga kondisi piringan cakramnya. Apakah piringan cakram ini masih dalam keadaan normal atau sudah mengalami keausan atau mungkin cekung begitu ya, atau juga bisa baling. Nah, kita bisa periksa dulu ini kondisinya dengan cara memutar atau mengecek bentuk fisik dari piringannya. Nah, setelah kita periksa semua bagian untuk rem depan ini ya, kita lanjutkan dengan pemeriksaan di bagian rem belakang. Yang pertama kita lakukan pengecekan sama seperti yang tadi, yaitu jarak bebas atau jarak main dari handle-nya itu dalam keadaan normal atau tidak. Nah, kita uji. Nah, di sini bisa kita lihat berapa jarak mainnya. Nah, apabila kita periksa seperti ini ternyata jarak mainnya terlalu dalam ya, kita bisa aja melakukan penyetelan pada bagian mur rem belakangnya. Nah, atau kita juga bisa lihat apakah memang jarak sisanya itu masih cukup ya. Kalau memang ternyata sudah habis, berarti kampasnya ini sudah mulai mengalami keausan atau sudah mulai tipis. Nah, di sini belum terlalu sampai di situ, artinya kampas ini masih bisa digunakan. Oke, nah jadi apabila sudah ketemu ini ya, turun sampai habis, maka ini sudah bisa dibilang kampasnya sudah mengalami keausan atau habis. Kalau perlu dilakukan penyetelan, kita bisa lakukan dengan cara seperti ini ya. Ini didorong ke depan sedikit, lalu ini kita gerakkan murnya. Boleh juga menggunakan kunci yang sesuai. Ya, jadi demikianlah pemeriksaan yang dilakukan untuk poin pemeriksaan rem depan dan belakang, yang mana tujuannya untuk memastikan fungsi rem yang ada pada sepeda motor ini masih dalam keadaan yang normal. Untuk penjelasan peragaan lanjutan akan kita bahas pada video berikutnya. Saksikan terus video dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.